Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Khulasah lil Banin jilid 2 pelajaran ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 9 Qisasun tatbiqiyah. Pelajaran ke-9 itu kisah-kisah nyata. Qisasun jamak taksir, qissatun, qissatani, qisas. Qisasun cerita-cerita tatbiqiyah yang pernah terjadi, bukan dongeng. 1. Kana Sayyiduna Ismail ibnu Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam barran biwalidaih. Adalah Sayyiduna Ismail. Siapa itu Ismail? Ibnu Sayyidina Ibrahim. Anak Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam itu barran, khabar kana. Itu orang yang berbakti biwalidaihi terhadap kedua ibu bapanya beliau. Walamma balagha umruhu salasa asyarata sanatan, dan manakala telah sampailah oleh umur beliau salasa asyara 13 tahun, qala lahu abuhu, berkata baginya Nabi Ismail, abuhu oleh bapaknya beliau. Ketika umur beliau 13 tahun, bapak tercinta Nabi Ibrahim berkata, qala lahu abuhu, abu fa'il qala, fa'il marfu' dan rafa' waw karena asmaul khamsah. Apa yang Nabi Ibrahim katakan kepada Nabi Ismail? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam tidur. Akan apa aku lihat? Anni azbahuk, akan bahwa sungguh aku menyembelih akan dirimu. Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Artinya aku bermimpi Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Mimpi para nabi itu mimpi yang benar. Makanya beliau musyawarah dengan ananda tercinta. Fandur maza tara, maka perhatikan olehmu, maza tara, apa itu pendapatmu? Qala, berkata yanya Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, if'al, perbuatkan olehmu, lakukan olehmu ma tu'mar, akan apa-apa yang engkau diperintah. Lakukan wahai ayah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ismail ini sangat taat kepada Allah, artinya beliau rela melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Lakukan ayah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini ayat Quran. Famtasala Sayyiduna Ibrahim wa amra rabbih. Famtasala, maka melaksanakanlah oleh Sayyiduna Ibrahim amra rabbih, akan perintah Rabbnya, perintah Tuhannya. Wa arada ayyazbaha ibnahu, dan berkehendak ayahnya Nabi Ibrahim ayyazbaha, bahwa menyembelih ya ibnahu, akan anak laki-lakinya, yaitu Nabi Ismail. Wa fi hadhihi sa'atir rahibah, dan pada ini waktu yang rahibah, yang sangat menggetarkan, yang sangat menakutkan lah bahasa kita. Wa fi hadhihi sa'atir rahibah, dan pada ini waktu yang sangat menegangkan, tadzakkara Sayyiduna Ismail ummahu, mengingat oleh Sayyiduna Ismail, mengingat oleh Nabi kita Ismail ummahu, akan ibunya beliau. Ketika beliau sudah direbahkan, mau disembelih, tiba-tiba Nabi Ismail ingat kepada ibu. Faqala li abihi, maka berkata ianya Nabi Ismail li abihi, bagi bapaknya, ya abati, wahai bapakku, ahkim ribati, kuatkan olehmu akan ikatanku, ahkim, kokohkan olehmu ribati, akan ikatanku. Wahai ayah, ikatlah aku yang kenceng, hatta la at-tariba, sehingga aku tidak meronta-ronta, hatta la at-tariba, sehingga aku tidak bergoncang, tidak meronta-ronta. Wakshif anni siyabi, bukakan olehmu dariku akan siyabi, pakaianku. Pakaianku buka, wahai bapak. Hatta la yusibaha syai'un min dami, hatta, sehingga tidak menimpa akannya pakaian, syai'un, oleh sesuatu, min dami, dari darahku, sehingga darahku tidak ada yang mengenai pakaianku. Fatarahu ummi, maka nanti akan melihat akannya pakaian, akannya darah oleh ibuku. Kasihan nanti ibu melihat darah di bajuku. Wa yashtadda huznuha, dan akan sangat-sangatlah oleh gundahnya ibu.
Kalau ibu melihat baju berdarah, ibu akan sangat gundah sekali. Waqra ala ummis salama. Bacakan olehmu ya ayah ala ummi kepada ibuku akan salam. Sampaikan salam. Salam cinta dariku kepada ibu. Wa in ra'aita an tarudda qamisi 'alaiha faf'al. Wa in ra'aita, dan jika engkau melihat an tarudda bahwa engkau kembalikan qamisi akan bajuku 'alaiha kepadanya ibu, faf'al, maka lakukan olehmu wahai ayah. Bila engkau memang merasa penting hai ayah supaya bajuku ini dikembalikan kepada ibu, maka lakukanlah. Fa inna dzalika fihi tasliyatun liqalbiha wa zikra liwalidiha. Fa inna dzalik, karena bahwa sungguh demikian mengembalikan baju kepada ibu, fa inna dzalik, maka bahwa sungguh demikian itu fihi, padanya yang demikian itu tasliyatun liqalbiha, itu bisa menggembirakan bagi hatinya ibu, wa zikra, dan bisa jadi pengingat liwalidiha, bagi anaknya ibu. Jadi ketika bajuku engkau bawa pulang kepada ibu, nanti itu bisa membuat ibu gembira melihat, dan juga bisa menjadi pengingat ketika setiap kali ibu melihat baju mungkin akan mengingat kepada anaknya yang akan disembelih. Fasara'ahu ala jabinihi, maka merebahkan ianya Nabi Ibrahim akannya Nabi Ismail ala jabinihi, di atas lambungnya, direbahkan mau disembelih. Wa wada'a sikina ala halqih, dan meletakkan ianya Nabi Ibrahim akan sikin, pisau, ala halqih, di atas kerongkongannya Nabi Ismail. Walakin lam tu'assir fihi, tetapi tidak mempengaruhi ianya pisau padanya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim meletakkan pisau ke leher Nabi Ismail mau disembelih, tapi pisau tidak memberi pengaruh, tidak bisa melukai. Biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Wa fadahullahu biqabshin minal jannah, dan menebus akannya Nabi Ismail oleh Allah biqabshin minal jannah, dengan satu kibas, semacam seekor kambing dengan satu kibas daripada surga. Fazabahahu Sayyiduna Ibrahim, maka menyembelih akannya kibas oleh Sayyiduna Ibrahim. Jadi ketika tidak mempan itu, tiba-tiba muncul seekor kibas di dekat Nabi Ismail, kemudian kibas itu disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti kurban anaknya. Fandur ayyuhal waladul mahbub, maka perhatikan olehmu wahai anak tercinta. Fandur ayyuhal waladul mahbub, maka perhatikan olehmu wahai anak tercinta. Kaifa birru sayyidina Ismaila wa sabruhu, bagaimana itu kebaktian atau kebaikan Sayyidina Ismail, dan bagaimana itu kesabarannya beliau. Wasabru, kita ataf kepada birru. Bagaimana itu birru Sayyidina, kebaikan, kebaktian Sayyidina Ismail dan kesabarannya beliau. Wa kaifam tisalu Sayyidina Ibrahim li amri rabbi, dan bagaimana itu melaksanakannya Nabi Ibrahim li amri rabbihi, bagi perintah Tuhannya. Bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah itu kadang-kadang menyalahi dengan akal sehat. Wasabatuhu fi hadzal bala'il mubin. Wasabatu kita atah kepada imtithalu. Bagaimana itu keteguhan, sabat. Bagaimana itu keteguhannya Nabi Ibrahim fi hadzal bala'il mubin, pada ini ujian yang sangat nyata. Ujian yang sangat berat, namun Nabi Ibrahim sangat teguh sekali untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita pertama tentang seorang anak yang sangat bakti kepada orang tuanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan juga kisah orang tua yang begitu patuh kepada Allah, begitu teguh dalam menjalani ujian-ujian Allah. Kedua, kana Sayyiduna Aliyun Zainul Abidin radhiyallahu anhu katsiral birri bi ummih. Adalah Sayyiduna Ali siapa beliau? Zainul Abidin radhiyallahu an, itu katsiral birri bi ummi, itu sangat banyak berbuat baik bi ummihi, terhadap ibunya beliau. Jadi Aliyun Zainul Abidin ini cucunya Sayyidina Ali dari Husain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan Husain. Husain punya anak
Ali Zainul Abidin. Jadi Zainul Abidin ini satu-satunya keturunan Sayyidina Ali yang selamat dalam pembantaian Karbala di 10 Asyura. Adalah tuan kita, siapa beliau? Aliun Zainul Abidin radhiyallahu anhu, itu kasirul biri, sangat banyak bakti beliau bi ummihi terhadap ibundanya. Hatta qala lahu ba'du ashabih, hingga berkata baginya Zainul Abidin ba'du ashabi, oleh sebahagian teman-temannya. Apa yang dikatakan oleh teman beliau? Anta abbarun nas bi ummika. Engkau itu sebakti-bakti manusia terhadap ibumu. Engkau itu manusia yang paling berbakti kepada ibu. Walimadza ma naraka ta'kulu ma'aha. Walimadza, dan kenapa? Ma naraka, kami tidak pernah melihat engkau ta'kulu ma'aha, engkau makan bersamanya ibu. Engkau sangat berbakti kepada ibumu. Tapi kenapa kami tidak pernah melihat kamu makan berdua atau makan bareng ibu? Faqala, maka menjawab ianya Ali Zainul Abidin, na'am, benar. Li'anni akhafu an tasbiqa yadi ila ta'amin qad sabaqa ilaihi ainaha. Li'anni, karena bahwa sungguhnya aku itu akhafu, aku khawatir, aku takut. An tasbiqa yadi, bahwa terdahululah oleh tanganku, ila ta'amin, kepada satu makanan, qad sabaqa, yang sungguh telah terdahulu kepadanya makanan, ainaha, oleh dua matanya. Wa azaman ala tanawuliha, dan berkeinginan ianya ibu ala tanawuliha, untuk mengambilnya makanan. Fa akuna qad aqtuha, maka adalah aku itu sungguh aku telah durhaka kepadanya. Artinya begini, aku tidak pernah makan bersama ibu. Kenapa? Karena aku sangat menjaga ibu. Aku khawatir ketika aku mengambil satu potong makanan, di mana makanan itu telah dilihat oleh ibuku, dia juga kepengen untuk mengambilnya, tetapi aku duluan mengambilnya dan memakan. Ketika itu berarti aku telah mengecewakannya, telah durhaka kepadanya karena tidak menghalangi tujuannya. Ibu pengen makan makanan, pengen melihat makanan itu, pengen mengambilnya, sudah duluan aku yang mengambil dan memakannya. Sebegitunya beliau menjaga perasaan ibunya tercinta. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dua-dua aja kisah kedua. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.